Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali hadir di majelis ilmu untuk melanjutkan kajian kita di Masjid Raya Al-Akbar, Kota Sorong. Dan kajian kita pada malam hari ini melanjutkan pembahasan tentang tauhid, masih pada syarat-syarat la ilaha illallah. Kita sudah membahas 3 syarat sebelumnya, ya, yaitu ilmu, kemudian yakin, lalu yang terakhir kemarin yang ketiga ikhlas. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan pada syarat yang keempat, yaitu as-sidqu. Sidqu ini bisa berarti benar atau jujur. Lawannya adalah al-kadzib, dusta atau bohong. Artinya seseorang ketika mengucapkan la ilaha illallah itu setelah didasari dengan ilmu, yakin, dan dia ikhlas mengucapkan itu, dia harus ucapkan itu dengan benar, tidak ada kedustaan, tidak ada kebohongan. Asalnya as-sidqu mutabaqatu ad-dhahir al-batin, awil mutabaqatu al-batin ad-dhahir. Terjadinya keselarasan antara yang zahir dengan yang batin. Inilah as-sidqu. Jadi selaras. Tidak zahirnya bilang A tapi batinnya bilang B. Enggak. Zahir bilang A, maka batinnya juga A. Zahirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, yang dia yakini di dalam hatinya pun demikian. Maka as-sidqu biasanya ada 3. As-sidqu fil qalb, benar, jujur di dalam hati, juga jujur dalam lisan, kemudian dalam perbuatan. Terkait tentang as-sidqu di sini, di antara dalilnya adalah bisa dilihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Alif lam mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah katakan alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja mengucapkan, mengatakan kami beriman, terus mereka enggak diuji? Makanya dulu orang-orang ketika mengatakan, orang-orang Arab Badui mengatakan amanna qulu aslamna, katakanlah kami baru masuk Islam. Karena keimanan ini, ya, butuh pembuktian, bukan sekedar diucapkan secara lisan. Mengucapkan secara lisan
mayoritas orang bisa. Dan sebenarnya hadirin sekalian, dulu ya, mayoritas orang-orang musyrik kufar Quraisy, mereka itu orangnya adalah orang-orang gentle. Kalau mereka kafir ya kafir, ya. Mereka nggak suka dengan Nabi secara batin, nggak suka juga secara zahir. Tidak sembunyi-sembunyikan. Di zaman-zaman Islam, awal-awal Islam, ketika kaum muslimin masih lemah, tidak ada namanya orang munafik pada saat itu. Orang-orang kufar Quraisy memusuhi Islam dengan terang-terangan. Nanti ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, terutama setelah perang Badar, kaum muslimin menang, kufar Quraisy dikalahkan, maka muncullah sebagian orang yang dia tidak suka dengan Islam, tapi khawatir terhadap nyawa dan harta mereka. Akhirnya mereka pura-pura masuk Islam. Inilah orang-orang munafik. Dan munafik ini, munafik kategori ini adalah munafik i'tiqadi, munafik yang dasarnya adalah munafik keyakinan di dalam hati mereka. Mereka sama sekali nggak suka dengan Islam. Mereka benci Islam, hanya menampakkan seakan-akan mereka Islam karena kepentingan duniawi mereka, ingin mempertahankan atau menjaga harta benda mereka, menjaga nyawa mereka. Ini terjadinya kapan? Setelah kaum muslimin menang di perang Badar Kubro, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira mereka akan dibiarkan mengucapkan kami telah beriman tanpa diuji? Mereka akan diuji oleh Allah. Dan ini adalah sunnatullah yang Allah sudah berlakukan kepada umat-umat terdahulu. Walaqad fatannal ladina min qablihim, dan sungguh telah kami uji, kami fitnah mereka, berikan fitnah kepada mereka orang-orang terdahulu sebelum mereka. Ujian ini banyak macamnya. Ujian berupa perkara yang disenangi ataupun yang tidak disenangi. Ada orang yang diuji dengan kekayaan, ada orang yang diuji dengan kemiskinan, ada orang yang diuji dengan kesulitan hidup, ada orang yang diuji dengan kelapangan hidup. Semuanya adalah ujian. Dan terkadang orang ketika dia diuji dengan kesulitan, dia masih bisa bertahan, masih bisa menjaga keimanannya. Tapi tidak sedikit dari manusia ketika sudah diuji dengan kenikmatan, diuji dengan kekayaan, dibukakan baginya pintu-pintu kekayaan, dia menjadi orang-orang yang kufur, menjadi orang-orang yang ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Dan ujian ini sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bentuknya bermacam-macam. Dan ada orang yang diuji dengan melalui pintu syahwat, dia bisa menjaga diri kokoh. Tapi begitu melalui pintu syubhat, dibuat keraguan-raguan terhadap akidahnya, dia mulai jatuh. Ada juga yang sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguji manusia ini. Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di antaranya di dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menjadikan kehidupan, menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Menguji siapa di antara hamba-hambanya yang paling baik amalannya. Maka begitu pula ketika orang-orang mengatakan kami telah beriman,
maka Allah akan menguji sehingga Allah menampakkan nanti. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaku. Nah, ini kata as-sidq. Maka sungguh benar-benar Allah akan mengetahui. Allah sudah tahu sejak awal siapa yang benar, yang jujur di dalam keimanannya, yang tulus di dalam keimanannya, Allah tahu. Dan siapa yang kabualan, Allah tahu. Maka kata para ulama, di antara tafsirnya fala ya'lamannallah, maksudnya Allah akan menampakkan sehingga nanti manusia bisa melihat si fulan kabualan, si fulan ada masalah dengan keimanannya, si fulan hanya beriman di bibir saja, dan itu Allah tampakkan dulu. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Dan Allah pasti akan menampakkan, mengetahui, Allah Maha tahu, ya Allah menampakkan orang-orang yang berdusta. Kemudian juga firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimum bima kanu yakdzibun." Allah jelaskan azab, siksaan di dunia dan tentunya nanti di akhirat bagi orang-orang yang apa? Mereka mencoba menipu Allah. Mereka kira mereka memperdayai Allah. Dikira Allah tidak tahu. Mereka menyembunyikan kebencian kepada Islam di dalam hati mereka. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati-hati hambanya. Mereka mengatakan bahwasanya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, padahal pada hakikatnya kata Allah, wa ma hum bimu'minin, dan mereka itu sama sekali bukanlah termasuk orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka berniat untuk menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu kecuali siapa? Diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tapi sayang mereka enggak sadar. Mereka enggak sadar yang sebenarnya ditipu, yang terperdaya itu adalah diri mereka sendiri. Apa sebabnya? Allah jelaskan fi qulubihim marad, ada penyakit di dalam hati mereka. Fazadahumullahu marada, dan Allah tambahkan penyakit itu semakin bertambah. Semakin bertambah keirian mereka. Mereka iri, dengki kepada kaum muslimin. Mereka tidak suka kalau Allah menurunkan ayat berita gembira bagi kaum muslimin. Mereka hasad, dan mereka senang kalau ada keburukan yang menimpa kaum muslimin. Inilah orang-orang munafik. Dan yang mengerikan, na'udzubillah, Allah janjikan walahum adzabun alim, bagi mereka nanti ada siksa yang pedih. Karena apa? Bima kanu yakdzibun, karena kedustaan mereka, karena apa yang telah mereka dustakan. Mereka berdusta, mereka tidak sidq, ya. Apa lawan dari sidq tadi? As-sidqu al-munafi lil kadzib. Lawannya adalah kadzib. Orang-orang munafik itu, ya, ciri mereka yang paling utama adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki thalath. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau bicara dusta. Pembicaraannya didasari dengan kedustaan, kebohongan. Ya. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji ingkar.
Dia nggak segan-segan untuk mengingkari janji, gampang saja bagi dia mengingkari janji. Wa idza tumina khan, kalau diberi amanah khianat, tidak dia jalankan dengan baik. Dalam riwayat yang lain, wa idza khasama fajar, kalau berselisih dia suka menghardik, suka memaki, suka mencaci, menjelek-jelekkan orang lain. Maka kita harus mawas diri, karena disebutkan oleh para ulama kalau semuanya tadi ada pada seseorang, dikhawatirkan dia menjadi orang yang benar-benar munafik, naudzubillah. Kalau ada salah satu atau diantaranya, berarti ada sebagian dari sifat kemunafikan, dan hendaknya kita perbaiki, kita bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan hal tersebut. Taib, yang kita sebutkan tadi surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 dan juga surat apa yang barusan? Al-Baqarah ayat berapa? 8 sampai 10 itu adalah dalil tentang wajibnya as-sidq. Wajibnya sidq dalam masalah la ilaha illallah, dan haram serta tidak bolehnya kadzib. Kita lihat dalil yang lain dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, tidak ada seorang pun, yashhadu, yang bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah saja, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, sidqan min qalbihi, dia bersaksi itu dengan benar, jujur dari dalam hatinya, dari dalam kalbunya. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Illa harramahullahu 'alan nar. Orang yang melakukan itu maka Allah akan haramkan baginya neraka. Neraka tidak diizinkan untuk menyentuhnya atau membakarnya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, sidik ini adalah perkara yang sangat penting di dalam Islam, terutama dalam masalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Bedanya orang-orang mukmin dan orang-orang munafik di sini. Orang-orang munafik bermuka dua. Mereka menyimpan kedustaan, kebencian terhadap Islam di dalam hati mereka, sedangkan orang-orang yang imannya tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yang dia ucapkan, yang dia tampakkan secara zahir itu sama dengan apa yang ada di dalam batin mereka, yaitu selalu berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang munafik, Allah sebutkan di antara ciri-ciri mereka, mereka itu karena tadi yang zahir dan yang batin ini tidak sinkron, ya, tidak selaras, maka mau nggak mau akan nampak dampaknya terhadap amalan yang zahir, yang kelihatan. Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik itu idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Orang-orang munafik dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, cirinya kalau mereka bangkit untuk sholat, malas-malesan mereka mau melakukan sholat. Berat bagi orang munafik. Maka kita harus introspeksi diri. Kalau ada sifat malas,
kita enggan, nggak semangat untuk sholat, harus diperangi dari diri kita. Jangan sampai perangi sifat tadi ya, jangan salah paham. Perangi sifat tadi yang ada pada diri kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang munafik, waliya'udzubillah. Jangan malah kegeeran, wah saya ini Masya Allah tiap hari Selasa ngaji tauhid, masa saya munafik? Kan nggak mungkin. Nggak ada seperti itu, nggak ada jaminan. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau itu orang yang sudah dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga, ya enggak? Termasuk Asyra mubasysyaruna bil jannah yang dikabarkan oleh Nabi akan masuk surga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sebelum wafat Nabi telah menyebutkan siapa saja orang-orang munafik yang ada di Madinah. Beliau sampaikan kepada Hudzaifah bin Yaman. Ya, beliau adalah pemegang rahasia umatnya Nabi Muhammad. Ya, Hudzaifah bin Yaman. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa itu beliau bertanya kepada Hudzaifah, "As'aluka billah, asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafikin?" Coba. Beliau khawatir. Beliau katakan, "Wahai sahabatku, apakah Nabi pernah menyebut namaku termasuk golongan orang-orang munafik?" Karena kekhawatirannya beliau. Padahal siapa Umar? Umar ini orang yang sangat hebat, luar biasa dalam Islam. Sebelum Islam dia memusuhi Islam dengan begitu gencar karena ingin mempersatukan keutuhan persatuan kaumnya. Tapi setelah masuk Islam, ternyata beliau adalah seorang yang mulham. Banyak pendapat-pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang Allah turunkan ayat untuk membenarkan pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang hijab, tentang penebusan tawanan perang Badar. Umar berpendapat harus dibunuh semua, sedangkan Rasulullah dan Abu Bakar ya menerima tebusan, dan akhirnya Allah tegur, dan banyak lagi. Dan ketika beliau memimpin sebagai khalifah, beliau ya atas izin Allah ya beliau mengutus begitu banyak pasukan dan Islam tersebar di ya mana-mana. Bahkan Umar bin Khattab itu ya dalam riwayat yang sahih disebutkan, kalau Umar lewat jalan ya ada dua jalan misalnya, Umar lewat jalan A, ada setan di situ, setannya pilih cari jalan lain, takut sama Umar. Tapi Umar radhiyallahu taala anhu dengan kehati-hatian dan takutnya kepada Allah, beliau khawatir termasuk orang munafik. Makanya bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "La, tidak. Walakin la ujibu ghairaka ba'da hada." Nabi tidak menyebutmu sebagai orang munafik, wahai Umar. Baru Umar senang. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "Saya tidak akan menjawab lagi orang yang bertanya dengan pertanyaan ini selainmu, nggak mau lagi." Ya. Intinya apa? Pelajaran yang dapat kita petik dari kisahnya Umar tadi terkait sifat kemunafikan. Kita ini tidak ada yang bisa menjamin diri kita pasti selamat dari sifat kemunafikan. Maka cirinya seorang mukmin, dia selalu berusaha untuk menjadi baik, menyelaraskan antara yang ada di dalam kalbunya dengan yang dia lakukan secara zahir karena Allah. Tapi tidak lantas merasa diri hebat, ya, merasa diri saya ini yang paling layak masuk surga. Enggak. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya Umar tadi sudah memberikan contoh kepada kita. Maka jangan sampai ada di antara kita yang merasa ya saya jelas penghuni surga. Karena Islam itu ya tidak diraih dengan hidayah, dalam Islam tidak diraih dengan gelar, dengan nasab, karena saya keturunan ini keturunan itu, tidak. Masih ingat bagaimana paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, itu orang yang sangat dekat nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mendapatkan hidayah? Apakah masuk surga?
Tidak. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan kita berusaha untuk terus menjaganya dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita karunia keistiqomahan di atas Islam ini. Ya. Di antaranya dengan selalu introspeksi diri, memperbaiki diri, jangan sampai ada sifat-sifat kemunafikan pada diri kita. Karena dikhawatirkan ketika seseorang sudah terbiasa dengan sifatnya orang-orang munafik dan biasa melakukan itu, dia akan ditulis termasuk golongan mereka, naudzubillah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan ini sebagai contoh. Innar rajula la yakdzibu wa yataharal kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Sesungguhnya ada orang yang dia menganggap remeh, mungkin berdusta, bohong nggak apa-apalah sekali-sekali. Terus kebiasaan bohong sampai dia nggak bisa lepas dari bohong, akhirnya dia termasuk orang-orang ditulis sebagai orang-orang yang pendusta, orang-orang yang suka kebualan. Na'udzubillah. Dan hal-hal seperti ini kelihatannya amalan. Yang zahir amalan mungkin kaitannya dengan muamalah, janji sama orang, ya, ingkar, ya, bicara menggampangkan, akhirnya tidak mengapa bohong, ya. Akhirnya yang terjadi apa? Dia terbiasa dengan sifat-sifatnya orang munafik, naudzubillah, akhirnya dia dikunci menjadi golongan mereka, naudzubillah. Maka harus hati-hati. Dan keimanan sering saya sampaikan di kajian terkait akhlak. Keimanan, masalah iman, masalah tauhid, akidah itu erat hubungannya dengan akhlak dan muamalah kita. Kita berbicara tentang ingkar janji biasanya. Orang ingkar janji ini kebanyakan dalam masalah apa? Masalah apa? Muamalah, ya kan? Janji, terutama masalah hutang katanya, ya. Besok saya bayar, Pak. Besok saya bayar. Datang, gimana, Pak? Wah, belum, maaf, belum bisa. Ya, minggu depan ya, pekan depan. Oke, depan datangnya. Aduh, maaf saya begini. Berikutnya lagi, sudah awal bulan. Awal bulan. Didatangi tanggal 2. Wah, saya kan bilangnya awal bulan, harusnya kau datang kemarin tanggal 1. Dimarah-marah yang punya duit. Hati-hati kita. Hati-hati, jangan pernah meremehkan sifat-sifat orang munafik ini. Dan tidak sedikit, Allah tampakkan kepada kita, ada orang yang kelihatannya dulu Masya Allah orang yang baik, soleh, tapi ketika dia membiasakan dan menganggap remeh sifat-sifat munafik, dia terus membiasakan diri dengan sifatnya orang munafik, akhirnya dia semakin jauh dari ketaatan, semakin jauh dari keimanan, dan semakin dekat dengan kemunafikan, waliya'udzubillah. Dan itu larinya apa? Berpengaruh kepada iman atau tidak? Sangat berpengaruh. Taib. Tadi kita sebutkan ciri-ciri orang munafik yang disebutkan oleh Nabi SAW ada berapa? Ada berapa tadi? Ada 3 tambah 1 jadi 4. Apa yang pertama? Kalau bicara dusta. Yang kedua, kalau berjanji ingkar. Yang ketiga, diberi amanah khianat. Keempat, kalau berseteru dia berbuat curang, berbuat tidak adil, mencaci, menghina, melakukan hal-hal keburukan, na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari sifat-sifat tersebut. Taib. Yang berikutnya, ciri orang munafik dalam beramal tadi, mereka bermalas-malasan. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kita sebagai seorang mukmin kalau salat harus dengan semangat. Bahkan sebagian harus ada as-sa'i, ada menampakkan kesemangatan karena kita ibadah. Sampai-sampai Nabi SAW terkait salat,
arihna bis sholati ya Bilal. Buat kami merasa nyaman, tentram, seakan-akan kami istirahat dari hiruk pikuknya dunia ini dengan apa? Dengan sholat. Nabi SAW memberikan contoh kepada kita kenyamanan, kenikmatan ketika sholat. Nah, sekarang kita harus introspeksi diri. Sejauh ini kalau kita sholat mana? Apakah kita menikmati sholat semakin khusyuk dan merasa mendapatkan kenikmatan di dalam sholat, atau kalau kita sholat yang dipikir, aduh kapan selesainya ini, mau cepat-cepat selesai. Ini harus jadi bahan introspeksi bagi diri kita masing-masing, bukan untuk menunjuk orang lain, tunjuk diri kita sendiri. Ternyata selama ini kalau saya sholat ini masih terlalu belum sampai ke derajat kita menikmati sholat, mendapatkan kenikmatan di dalam sholat. Bagaimana mau menikmati? Kadang bacaannya saja lupa. Ditanya, imam tadi baca surat apa? Padahal imam baca surat Al-Kafirun, dia sudah lupa. Karena apa? Ketika sholat, hatinya, pikirannya terbang kemana-mana. Itu manusiawi, kita sholat terus ada godaan. Tapi yang jadi masalah kalau itu menjadi kebiasaan kita terus menerus. Setiap kali sholat kita nggak menghadirkan hati kita. Seakan-akan kita ini patung tanpa ruh, hanya ikut gerakannya imam. Kita harus berusaha menghadirkan sholat sehingga kita merasakan kenikmatan sholat. Kita mendapatkan kenikmatan dan merasakan indahnya sholat. Begitu juga dengan hal yang lain tatkala membaca Al-Quran. Kita kalau baca Al-Quran biasanya apa? Targetnya apa? Cepat selesai. Ada nasihat yang sangat bagus dari Syekhuna Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Beliau guru besar di Universitas Islam Madinah, juga pengajar di Masjid Nabawi, ulama Madinah. Bapak beliau ulama ahli hadis Madinah, ulama seniornya Madinah, dan beliau sendiri juga alim di kota Madinah. Beliau menasihatkan hendaknya kita kalau membaca Al-Quran berusaha untuk yang kita kejar, yang kita cari adalah bagaimana kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan hidayah dari bacaan kita. Terus membaca. Maka kalau ada orang dia membaca kan nggak hafal-hafal tapi terus dia rajin membaca dan dia rajin mengulang mentadaburinya, maka itu kebaikan. Jadi masalah kita satu kali baca hafal terus setelah itu nggak dimurojaah lagi. Karena inti dari baca Al-Quran bagaimana mata nahtadi, kapan kita dapat hidayah, agar kita mendapatkan hidayah kebaikan dari apa yang kita baca, bukan mau cepat selesai. Kemudian ayuhal ikhwa azanillah wa iyyakum, masih 1 menit ya. Yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk mencari keridhaan Allah dan menyelaraskan antara yang ada di dalam hati kita dengan lahir kita semata-mata karena Allah. Karena kalau tidak, nanti Allah akan tampakkan dan Allah akan buka aib seseorang di akhir hayatnya. Ketika dia di dunia selama ini hanya kamuflase, hanya untuk menutup-nutupi saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita hidayah, taufik, serta keistiqomahan di dalam kebenaran, dan semoga Allah jauhkan kita dari sifat-sifat orang munafik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Di belakang saya ini ada bangunan yang masih dalam proses dan tentu masih jauh dari kata selesai. Bangunan ini insya Allah kalau jadi nanti akan digunakan sebagai tempat untuk menimba ilmu syar'i bagi putra-putra kaum muslimin yang ada di bumi Papua. Ini adalah peluang emas bagi kita
untuk bisa ikut serta berinvestasi dengan menyisihkan sebagian harta kita, agar kita termasuk orang-orang yang menyebarkan ilmu yang bermanfaat, sehingga itu menjadi investasi kita sampai ketika kita sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kemudahan dan taufik agar kita bisa turut serta berpartisipasi dalam pembangunan Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.